Shalom suara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Shalom LHM BSMH Masia. Kembali kita ketemu dalam satu pembahasan kebenaran firman Tuhan yang bertema Tahun Yobel. Haleluya, puji Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau perkenankan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau membahas satu bagian kebenaran firman-Mu sebagai bentuk kami ingin mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, fasilitas dan semuanya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita membahas tentang Tahun Yobel, sebuah masa penantian, sebuah waktu, sebuah momen yang begitu dinantikan oleh orang Israel dan menjadi suatu momen yang begitu luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebenarnya konteksnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-55, tetapi saya membaginya dalam 3 poin, di 4 poin, di mana kita akan membahas dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun Yobel menjadi sebuah tahun atau waktu atau momen di mana bangsa Israel begitu bergembira ria, begitu senang, begitu dinanti-nantikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu kita akan membahasnya. Kira-kira apa tahun Yobel ini? Apa atau alasan apa kemudian tahun Yobel ini menjadi suatu tahun atau masa atau waktu atau momen yang begitu dinantikan. Nah, kita akan membahas mulai dari makna tahun Yobel, apa yang harus dilakukan di dalam tahun Yobel, kemudian apa pesan Tuhan di dalamnya. Karena itu saya ajak kita semua sama-sama untuk membahasnya. Ayo Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun Yobel di dalam tradisi orang Ibrani atau orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan Saudara, merupakan salah satu perayaan keagamaan. Jadi menjadi satu bagian perayaan keagamaan yang secara sederhana dilakukan Bapak, Ibu, dan Saudara setiap 50 tahun Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ini penting bagi mereka karena itu mereka menantikan begitu luar biasa. Dalam bahasa Inggris digunakan kata Yobel ini diungkap dalam sebuah kata disebut dengan Jubilee. Dalam tradisi Yahudi, dalam tahun Yobel dirayakan dengan hari raya pendamaian atau Yom Kippur Bapak, Ibu, dan Saudara dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi tahun Yobel ini itu biasanya dilakukan bersamaan atau berbarengan dengan tahun pendamaian atau hari raya pendamaian atau yang disebut dengan Yom Kippur Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari raya ini atau kemudian tahun Yobel ini itu diawali dengan sebuah tanda peniupan sangkakala, dan itu dilakukan di semua penjuru negeri Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh penjuru negeri yang memberikan tanda bahwa ini adalah tahun Yobel, di mana mereka sedang mempersiapkan diri sebuah seruan bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir. Mereka telah dibebaskan dari segala sesuatu yang kemudian menekan, mengintimidasi hidup mereka, sehingga mereka bisa bebas, mereka menikmati kemerdekaan. Dan ini menjadi suatu tanda Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi ini dikenang terus menerus. Dan
Bapak Ibu dan Saudara, tahun Yobel ini menjadi suatu tahun yang begitu menyenangkan, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau mungkin di Indonesia itu kayak apa, Lebaran. Jadi orang menantikan Lebaran itu Bapak Ibu dan Saudara, bisa mudik, bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan bareng-bareng, bisa silaturahmi, dan ini menjadi hal yang sama. Jadi setelah saya baca ini, oh rupanya bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain, di seperti di Israel, kemudian di China, di beberapa negara Bapak Ibu dan Saudara itu punya tradisi, punya budaya yang juga hampir mirip-mirip Bapak Ibu dan Saudara, di mana setiap beberapa waktu atau beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun mereka bisa balik, atau ada juga yang seperti di Indonesia setiap tahun mereka menantikan waktu tersebut untuk bisa kembali Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini juga terjadi di kalangan bangsa Israel, di mana mereka menantikan tahun Yobel sebagai waktu yang mereka rindu-rindukan Bapak Ibu dan Saudara, sebagai pengingat atau penanda bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir, dan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang turun tangan untuk membebaskan mereka. Ini luar biasa sekali. Suatu pembelajaran yang luar biasa bahwa tahun Yobel adalah tahun di mana mereka harus mengingat, merayakan sebagai satu tanda pendamaian mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak ditarik, mereka diambil dari perbudakan masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian. Ini menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita juga sebagai orang Kristen, kita telah ditebus, ya, pengikut Yesus Kristus yang sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kita telah ditebus, diangkat dari tekanan atau budak dosa, kemudian kita masuk ke dalam sebuah kehidupan yang layak, kehidupan penuh dengan terang, kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menjadi sebuah gambaran yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, secara etimologis asal kata Yobel tidak diketahui secara pasti. Kata ini diduga berasal dari kata Ibrani Yovel, yang bisa berarti domba jantan atau tanduk domba jantan. Nah, dalam beberapa teks perjanjian lama, di dalam Keluaran 19 ayat 13, Yosua pasal yang ke-6, kata ini diyakini merujuk kepada shofar. Shofar adalah trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan. Shofar, Bapak Ibu dan Saudara, biasa dibunyikan pada permulaan perayaan hari raya pendamaian. Jadi itu ya etimologinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat, Bapak Ibu dan Saudara, apa sih makna atau pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui tahun Yobel ini. Karena Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa tahun Yobel ini merupakan suatu ketetapan. Nah, di dalam tahun Yobel itu ada beberapa ketetapan. Pada tahun Yobel, semua budak Israel harus dibebaskan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan cuma-cuma. Nah, itu ketetapan yang ada dalam tahun Yobel. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, tahun Yobel, tanah tidak boleh digarap. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi memang ketetapan-ketetapan ini kemudian itu mempengaruhi pola atau budaya atau cara hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa tokoh seperti Yosefus, Flavius, Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian Justinus Martir itu juga memberikan komentar tentang tahun Yobel ini. Dan Bapak Ibu dan Saudara, mereka sebagai referensi pendapat mereka itu karena mereka hidup berdekatan dengan kehidupan Tuhan Yesus, dan mereka juga merasakannya di awal-awal pada saat Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini. Dan ini luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan melihat bukan hanya soal sejarahnya, historisnya, tetapi kita akan melihat ada beberapa pesan Tuhan melalui satu tema ini di dalam Imamat pasal 25 ayat 1-2 tentang tahun Yobel. Nah, apa pesannya? Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui tahun Yobel ini? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahwa tahun Yobel adalah tahun di mana Tuhan berpesan tahun Yobel sebagai masa perhentian. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang pertama sampai yang ke-7, maka Bapak Ibu dan Saudara akan melihat, menemukan mulai dari ayat yang pertama Tuhan menetapkan tentang sebagai hari perhentian, masa perhentian setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Itu ayat yang pertama sampai yang kedua. Itu setelah firman Tuhan datang kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Harun dan semua bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, mengingatkan mereka bahwa tahun Yobel atau masa perhentian ini adalah masa untuk mereka mengingat bagaimana karya Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian dalam ayat yang kedua,
menjadi masa perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Hai, luar biasa. Jadi masa perhentian itu bukan mereka kemudian leha-leha, tidur-tiduran, santai, mungkin flexing kemana-mana, atau kemudian rekreasi, tidak. Tapi mereka memberikan sabatnya bagi Tuhan, memfokuskan diri berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi, mengucap syukur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi di masa perhentian itu mereka juga tidak menabur di ladang, mereka juga tidak merantingi kebun anggur mereka, mereka tidak mengumpulkan dari hasil tanah dan apa yang mereka telah olah. Bapak Ibu dan Saudara, mereka juga tidak memetik anggur. Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak juga melakukan kegiatan. Jadi mereka benar-benar berhenti secara penuh. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu dan Saudara ke Bali pada setiap hari raya Nyepi, itu benar-benar sepi Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini uh, hampir sama dengan kehidupan orang Israel ketika hari tahun Yobel atau masa tahun Nobel atau tahun ke-50 ya, Bapak Ibu dan Saudara, maka mereka benar-benar usukkan diri hanya untuk Tuhan. Tidak ada aktivitas yang lain selain untuk bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian, dalam perenungan di hadapan Tuhan. Mereka juga selama tahun Yobel itu, dalam masa penghentian itu, mereka juga tidak mengolah tanah sama sekali. Mereka tidak melakukan apapun selain menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, tahun Yobel sebagai tahun perhentian atau masa perhentian adalah tanda pembebasan dari perbudakan, dari dosa, dan kemudian mereka menerima janji Tuhan di mana mereka bisa mengolah tanah, mengolah segala macam. Tetapi ada waktu di mana mereka harus memberikan hidupnya, waktunya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan itulah disebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan. Mereka bisa menikmati kebebasan yang luar biasa. Tetapi kebebasan itu bukan untuk beristirahat, bukan untuk tidur-tiduran, tapi mereka bisa menyampaikan ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan, berhenti untuk sabat di hadapan Tuhan. Tahun Yobel menjadi penantian panjang untuk bisa memberikan waktu sepenuhnya untuk Tuhan. Itu makanya tahun Yobel juga disebut sebagai tahun sabat, di mana mereka memberikan waktu untuk Tuhan dalam ucapan syukur, pujian, serta penyembahan. Karena itu lakukanlah dengan rela hati di hadapan Tuhan. Itu quote dari saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang pertama, tahun Yobel pesannya adalah sebagai masa perhentian. Yang kedua, kira-kira apa makna di balik tahun Yobel? Yang kedua, bahwa tahun Yobel adalah masa pengudusan. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca secara berurut, maka Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan ada beberapa alasan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat yang ke-8, alasan pertama, diperintahkan untuk menghitung waktu dan masa 7 kali 7, 49, dan tahun yang berikutnya pertama atau tahun ke-50, maka itu yang disebut dengan tahun sabat, di mereka melakukan sabat bagi Tuhan. Nah, mengapa disebut masa pengudusan? Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-9, kemudian ayat 10, kemudian ayat yang ke-11, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 10, ayat 11, di situ Tuhan ingin menyampaikan bahwa tahun Yobel atau masa mereka berhenti atau masa mereka menguduskan diri adalah masa di mana mereka belajar untuk menahan diri, menahan nafsu, menahan keinginan, menahan segala sesuatu aktivitas, membuat supaya apa? Supaya karakter mereka diubahkan, supaya nafsu mereka diatur oleh kehendak Tuhan, keinginan, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, semuanya harus ditahan. Untuk apa? Untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan sesama, rekonsiliasi dengan karyawannya, dengan budaknya laki-laki, dengan budaknya perempuan, dengan istri, dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan menantunya, dengan siapapun. Dan ini saya katakan kepada kita semua, adalah masa yang begitu baik sekali, masa yang dinantikan, sebab disitulah mereka bisa bersama-sama memperbaiki hubungan mereka. Dan itulah disebut dengan masa pengudusan. Supaya apa? Mereka belajar memperbaiki diri, mentahirkan diri mereka, belajar untuk kemudian memperbaiki relasi satu dengan yang lain. Sebab di dalamnya Tuhan ingin supaya umat Tuhan atau orang Israel benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Karena itu disebutkan sebagai masa pengudusan. Kalau yang pertama tadi, tahun Yobel adalah tahun penghentian, berhenti dari semua aktivitas dan sabat untuk Tuhan sepenuh waktu.
Yang kedua, sebagai bentuk pengudusan di hadapan Tuhan, menahan diri, belajar mengontrol diri, belajar mengatur kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, tahun Yobel adalah tahun atau masa yang menguntungkan Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 14 sampai ayat 17, Bapak Ibu dan Saudara, penekanannya itu selalu diulang-ulang supaya tidak merugikan. Selalu diulang-ulang Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ketika kita membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-17, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya di tahun Yobel itu Tuhan tidak ingin ada satu tindakan, ada satu aktivitas yang membuat orang lain menjadi rugi, merugikan diri sendiri, merugikan tetangga, teman bisnis, klien, budak laki-laki, budak perempuan, orang asing, atau siapapun Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena di tahun Yobel Tuhan ingin supaya kita semua merasakan kedamaian, keuntungan, di mana mereka merasakan damai dan sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahkan Tuhan mengatur tentang bagaimana pembeliannya, jual beli tanah, bagaimana jual beli bahan dan semua keperluan itu Tuhan atur supaya tidak ada yang dirugikan. Ini luar biasa sekali bahwa tahun Yobel selain masa pengertian, masa pengudusan, merupakan masa di mana benar-benar kita semua merasakan keuntungan yang luar biasa. Ini indahnya di dalam hidup di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mempersiapkan sebuah keberuntungan yang paten dalam masa tahun Yobel. Di dalamnya Tuhan ingin umatnya merasakan damai sejahtera. Dan Bapak Ibu dan Saudara, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bukakan keuntungan yang luar biasa. Sekalipun dalam pandangan manusia, dalam pandangan dunia itu rugi, tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang di luar pikiran kehendak kita, di luar apa yang kita pernah lihat dan apa yang kita pernah rasakan. Tuhan bisa melakukannya, dan itu pastian dan amin. Itu janji Tuhan. Karena itu persiapkan dirimu masuk dalam tahun Yobel. Mungkin engkau merasakan, wah, ada banyak sekali hal yang harus saya perbaiki. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara, persiapkan dengan baik. Mari kita maknai tahun Yobel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, apa pesan Tuhan di balik tahun Yobel? Yang pertama, kita sudah belajar bahwa tahun Yobel ada masa perhentian. Yang kedua, atau pembebasan. Yang kedua, sebagai tahun pengudusan. Yang ketiga, masa keberuntungan. Dan yang keempat adalah masa menuai berkat. Haleluya. Ayat 18 sampai 22. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca, merenungkan, perlahan Bapak Ibu dan Saudara akan melihat ayat 18 sampai 22. Di situ Tuhan memberikan syarat yang luar biasa, bahwa orang-orang yang akan menuai berkat Tuhan itu mereka harus melakukan kehendak Tuhan, memegang teguh ketetapan Tuhan, dan melakukan tidak melanggar peraturan Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan ingin agar tahun Yobel bangsa Israel atau orang-orang yang ada di dalam Tuhan, atau orang-orang sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, mereka harus belajar untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketaatan dan kesetiaan akan membuat mereka belajar untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berharap untuk melakukan dosa. Mereka tidak berharap untuk kemudian jatuh di dalam lubang yang sama di dalam dosa, sehingga mereka diperbudak oleh dosa mereka. Kalau mereka sudah dibebaskan secara lahiriah, secara jasmania, maka mereka juga harus bisa membebaskan diri secara rohani. Mereka tidak boleh hidup dalam dosa. Karena itu mereka siap untuk menerima berkat, menuai berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan akan memerintahkan ketentraman, damai sejahtera itu diulang-ulang Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Di masa tahun Yobel adalah masa di mana kita menuai berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera berasal dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin kita bertanya melalui perenungan ini, bahwa pendeta, kira-kira apa yang saya harus pelajari? Di dalam tahun Yobel kita diajarkan untuk kita kemudian selalu memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jika Tuhan katakan engkau harus berdoa, engkau harus beribadah, maka beribadah di hari Sabat, di waktu yang Tuhan telah tetapkan. Jika engkau harus belajar untuk menahan diri, maka engkau harus menahan diri. Engkau harus mengubah karaktermu dari dosa menuju kepada kehidupan yang tahir, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan dosamu yang lama, meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan diingat-ingat lagi
Bangsa Israel diingatkan supaya mereka bisa mengalami keberuntungan dan menuai berkat. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, yang saya sayangi, yang saya hormati, mari kita sama-sama mengecek, mengevaluasi diri kita. Apakah kita benar-benar siap masuk dalam tahun Yobel, tahun di mana pembebasan, masa di mana perhentian yang kita bisa mengkhususkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali ketika kita beribadah atau dalam kehidupan kita beribadah tapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya waktu kita untuk Tuhan. Kita ketika ibadah mungkin kita ini sebentar lagi saya harus begini, saya harus ketemu klien, saya harus begini, sehingga begitu banyak alasannya Bapak Ibu dan Saudara, ngeles ABC dan segala macam. Saya ingatkan kepada kita semua, jika waktunya untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Persiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya Sabat itu benar-benar engkau rasakan dan engkau merasakan pembebasan yang luar biasa. Engkau merasakan bagaimana engkau berhubungan intim dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan, di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan bersiap untuk kemudian dikuduskan. Supaya apa? Karaktermu menjadi berkat luar biasa bagi istrimu, bagi anakmu, bagi suamimu, bagi menantumu, bagi mertuamu, bagi tetanggamu, bagi karyawanmu, bagi siapapun. Supaya engkau merasakan damai sejahtera dan mana engkau bebaskan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melakukan banyak kesalahan, kita tidak memperbaiki diri kita, maka kita akan merasa banyak dosa, banyak musuh, banyak hal yang menuduh kita. Karena itu lepaskan. Dengan cara apa? Masuk dalam tahun Yobel, tahun pembebasan. Bebaskan dengan meminta pertolongan tangan kasih Tuhan. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mengevaluasi dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Karena sinar kemuliaan daripada Tuhan itu sudah memancar dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya kita menerima kasih karunia-Nya dalam berbagai macam cara dan bentuk yang Tuhan sudah siapkan. Shalom Elohim Besem Hamasia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah merenungkan kebagian kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biar ke Roh-Mu yang kudus menerjemahkannya lebih jauh, lebih dalam lagi, supaya kami memahami dan mengerti akan kasih setiamu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun yang berada, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau sembuhkan, pulihkan, kembalikan organ-organ tubuh mereka secara lebih baik lagi Tuhan. Dan mereka diberkati, diurapi Tuhan, mereka dapat beraktivitas kembali. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan, kembalikan, supaya mereka mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan jauh lebih dalam lagi, lebih luar biasa, menikmati kasih dan kemuliaan Tuhan. Yang kemudian bergumul dengan masalah, Tuhan bukakan jalan. Tuhan terima kasih. Berkati juga pelayanan-pelayanan yang dimanapun berada, dalam berbagai macam interdenominasi, berbagai macam denominasi dan juga lembaga Bapak Ibu. Tuhan, kami juga berdoa supaya mereka di laut diberkati Tuhan. Pelayanan-pelayanan penginjilan dan juga pelayanan di pelosok desa, Tuhan berkati supaya mereka diberkati di laut Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dan pergumulan kami di depan Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mendukung channel ini supaya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi mengembangkan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan like, subscribe, dan juga komen, dan juga men-sharekannya, dan menonton untuk kemudian bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.